abang saya senior, Pak Surya Paloh, yang juga alumni Partai Golkar. Beliau ini 43 tahun di Partai Golkar. Dan kalau dihitung rata-rata seluruh pengurus DPP ditambahkan ketua Dewan Pakar di rata-rata semuanya lebih kecil dari 43 tahun. Sehingga tentu komunikasi dan silaturahmi antara Partai Golkar, saya dan Pak Surya Paloh, komunikasi selalu terjaga dan ini sudah menjadi komitmen bahwa dalam politik adalah memilih jalan, tetapi komunikasi tetap berjalan lancar. Dan tadi tentu banyak hal yang dibicarakan, ada hal yang bisa di-share di publik, dan ada hal yang disimpan. Nah, yang tentu yang disampaikan adalah yang bisa di-share ke publik. Jadi yang pertama tentu tadi Pak Surya Paloh mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukur karena dalam 3 tahun terakhir dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang kita sering sebut sebagai menghadapi the unknown dan unknown, kita tidak tahu terkait dengan COVID, caranya bagaimana, dan juga terkait dengan menghadapi tekanan perekonomian dalam 3 tahun. Alhamdulillah dengan modal pokok stabilitas politik dari partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk di sini Partai Golkar dan Partai Nasdem. Nah, kita bisa melampaui badai. Nah, kita sekarang memasuki badai berikut, yaitu ketidakpastian. Kita tahu, tapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah, ini juga masuk di dalam tahun politik, tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid. Karena ini adalah momentum yang nggak boleh kita lepaskan. Pemerintah sedang mendapatkan kepercayaan dunia pasca G20, dan tentu stabilitas politik itu menjadi penting karena masih ada tugas-tugas pemerintah yang juga memerlukan kerjasama dengan parlemen atau partai politik, termasuk di dalamnya Perpu 1 terkait dengan pemilu, kemudian dengan pemekaran di Papua, Perpu 2 terkait dengan Cipta Kerja, dan berbagai perundang-undangan yang akan memuluskan pertumbuhan perekonomian, kesejahteraan sosial, dan perlindungan sosial ke depan. Jadi tadi kesepakatannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dua partai politik bahwa kita bisa melalui dengan baik. Dan untuk itu komunikasi wajib hukumnya, sehingga kita saling tahu dan saling ada pengertian. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pemilu, sudah disepakati bahwa pemilu sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan. Nah, oleh karena itu seperti dalam pertemuan sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka. Dan ini sudah jelas dalam pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Nasdem. Tidak berarti bahwa Partai Golkar maupun Partai Nasdem adalah salah satu partai yang keterkenalannya di publik juga sudah lebih dari 99%. Jadi tentu ini juga menjadi catatan juga, karena juga dulu pada waktu Pak Surya Paloh menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, ini sudah pernah dibahas. Dan pada waktu itu Ketua Umum Partai Golkarnya adalah Pak Yusuf Kalla. Dan kesimpulannya pada waktu itu pemilihan umum secara terbuka. Dan itu sudah kita jalani dalam berbagai. Kemudian yang ketiga tentu kunjungan ini adalah kunjungan balasan, karena saya beberapa waktu yang lalu meninjau kantor Nasdem yang luar biasa, dan kali ini saya juga menunjukkan kepada Pak Surya Paloh bahwa Golkar juga punya kantor yang juga fungsional. Saya katakan fungsional, kalau biasa dan luar biasa tergantung Pak Surya Paloh yang memang seleranya tinggi. Nah, kemudian tentu beliau kami sambut homecoming, pulang ke rumah,
Dan Partai Golkar partai yang terbuka, dan tentu tangan kami terbuka juga dengan Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh. Nah, tentu saya berterima kasih kepada teman-teman dari Nasdem yang mendampingi Pak Surya Paloh, mulai dari Pak Sekjen, kemudian Pak Ketua, Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR dan beserta seluruh jajarannya. Dan alhamdulillah Rabopon ini mudah-mudahan membawa berkah untuk kehidupan kebangsaan ke depan.